kami persilahkan Bapak Bagus Wibowo. Ya, Bapak Bagus Wibowo, kalau kita tadi itu bercerita tentang industri perminyakan yang ada di dalam negeri, mari kita lihat bagaimana kiprah Pak Bagus Wibowo yang hari-harinya selama ini itu berada di luar negeri dan juga mungkin di kapal di tengah laut atau bagaimana. Mari kita dengar bagaimana presentasi dari Pak Bagus Wibowo. Pak Bagus Wibowo ini alumni Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Elektro, masuknya tahun 90. Nah, kalau ada adik-adik dari elektro ini bisa bertanya nanti itu kepada Pak Bagus Wibowo. Silakan Pak Bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Marjan Iskandar, yang terhormat Bapak Wakil Rektor dan juga Kajur Dosen Teknik Kimia dan juga merangkap moderator, Bapak Dr. Sidik Marsudi, Master of Science, yang terhormat Ibu Yunda Lestari, Master Commerce dari SKK Migas, kemudian Bapak Insinyur Bejo Riyadi, Presiden Direktur Catur Eka Mandiri. Oke. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barusan tadi kita mendengar manajer, kemudian owner suatu perusahaan. Nah, kalau semua jadi manajer, semua jadi owner, siapa yang mengerjakan? Ya, salah satunya adalah saya ya. Oke, saya sekarang bekerja di offshore. Nama filenya Oyo Offshore di EPSO. Oke. Sebagai control system spesialis, perusahaannya adalah Century Energy Services Limited, Nigeria. Nah, apa itu control system spesialis? Adalah pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap semua control system, termasuk package control system, yang pasti overall control system seperti distributed control system, seperti ICSS, ya. Kemudian juga di sana saya bertanggung jawab di bidang telekomunikasi seperti VSAT, ya, untuk internet, telepon, kemudian Inmarsat, kemudian radio, GMDSS, Global Marine Distress Safety System, kemudian juga IT. Oke. Nah, di sini ada gambar menarik bendera Nigeria, ya seperti pepatah orang tua kita dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini foto saya yang sebelah kiri, kemudian teman-teman Nigeria di belakang di sana ada ekspatriat juga dari spesialis di subsea, kemudian manajer, kemudian orang mechanical. Nah, yang kalau bekerja di manapun, terutama di offshore, itu yang paling penting adalah safety. Safety first, ya. Seperti Ibu Yunda udah pernah training buset, yaitu training yang paling menarik juga sebetulnya, menakutkan juga itu trainingnya. Nah, ini contoh kira-kira apa yang terjadi kalau fasilitas offshore seperti ini, ya. Nah, kalau fasilitas offshore seperti ini mau tenggelam, nah kita harus melarikan diri. Kemudian kita juga perlu alat telekomunikasi, ya. Nah, kalau situasi-situasi seperti ini diperlukan namanya emergency team. Saya juga bertanggung jawab di sana sebagai emergency response team leader. Itu nomor 1, nama saya Wibowo Bagus, rank saya CSS, Control System Specialist. Tugas saya adalah emergency response team leader untuk menangani kalau ada kebakaran, ada semua kejadian, insiden, dan eksiden di EPSO itu yang memimpin untuk di lapangan saya. Itu foto saya sedang latihan, kita tiap minggu pasti ada latihan.
safety drill. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin yang menarik. Yang paling menarik itu sebetulnya sebelah kanan bawah ini. Ini semua orang bekerja itu kan sebetulnya tujuannya sama. Ini saya dapatkan dari adik kelas namanya Mas Dika. Sumbernya ini adalah Economist Pocket World, ya. Itu tahapan-tahapan seorang sarjana teknik, ya. Ini dia ngasih contoh tahun 2000 baru lulus, kemudian 5 tahun harus masuk ke lower middle income, kemudian setelah 10-15 tahun masuk ke upper middle income, kemudian setelah 25 tahun bisa menembus high income seperti Pak Bejo, ya. Pemiliknya. Pak Bejo dan manajer-manajer, ya. Nah, sebetulnya karir saya mulai dari Institut Teknologi Indonesia. Kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi besok kan. Jadi selama di IT saya selalu melakukanlah hal-hal yang terbaik, maksimum, ya. Nah, pada tahun 92-95 saya mendaftar sebagai asisten komputer basic Fortran, ya. Dosennya adalah Bapak Dr. Pendarsiahan dari Lembaga Ilmu Komputer. Ilmu ini masih dipakai sampai sekarang, terutama algoritma, ya. Algoritma begitu penting, ya. Sekarang mungkin bahasanya Python, ya, seperti itu. Nah, tahun 93-94 saya asisten dosen dasar elektronik. Dosennya adalah Ibu Dr. Fatimah Fatma yang waktu itu ketua jurusan Teknik Elektro dan juga kepala kalibrasi instrumentasi metrologi LIPI di Puspitek. Kemudian tahun 94 saya juga asisten dosen kuliah fisika elektronik. Dosennya adalah Bapak Dr. Mas Basiregar, ahli peneliti utama. Beliau juga dosen fisika dasar dan juga fisika elektronik. Pada waktu itu juga beliau menjabat kepala lab laser di fisika terapan. Kemudian saya juga asisten dosen di lab di dasar elektronika dan aplikasi mikroprosesor. Jadi, ini background-nya saya kasih warna biru karena masih hijau, masih unyu-unyu, dan juga kampus IT itu sangat hijau juga, ya. Ini buku-bukunya masih saya simpan ini, ya. Buku zaman dulu masih saya simpan ini, teknik kontrol otomatis. Kemudian ada buku yang sangat dikenal oleh mahasiswa instrumentasi dan kontrol adalah karangan Pak Fran Gunterus. Ya, nanti beliau ini sempat jadi bos saya di vendor nanti, ya. Ini falsafah dasar sistem pengendalian proses. Jadi buku-buku ini masih saya simpan sampai sekarang saya masih belajar. Jadi ilmu yang saya dapat dari IT selama hampir 5 tahun di IT itu 80%, ya, 70-80% itu terpakai, ya. Kalau saya berkarir di technical terus, kalau Pak Bejo manajerial itu mungkin perlu ilmu manajemen, ya. Nah, kemudian lulus tahun 95, tahun 96 saya masuk ke vendor, ya. Vendor company, kira-kira ada 3 perusahaan. Pertama adalah PT Duta Instrumen sebagai System Application Engineer. Disinilah saya dididik, saya mengenal dunia industri, ya. Yang tadinya teori, sekarang mengenal dunia industri, ya. Nah, di sini saya mengenal bidang instrumentasi dan kontrol, kemudian metering, ya. Kemudian baru join 2 bulan, saya di training di Singapura untuk training PLC, ya, sistem kontrol juga, PLC. Ini di training untuk shutdown sistem pabrik, fire and gas pabrik, kemudian kontrol turbin menggunakan PLC Triconnect. Kebetulan PLC ini cukup terkenal, ya. Kemudian di Jepang saya di training DCS. Nah, ini kebalikannya, ini DCS yang kurang
kurang terkenal, yaitu Hitachi DCS. Kemudian di Amerika, saya di training di Florida, di Orlando, Florida untuk gas metering, dan juga di Houston, Texas untuk gas metering. Kemudian di Belanda, saya di training tank gauging system, itu untuk mengukur level di storage, ya, di tangki. Nah, disinilah pertama kali saya kerja, disinilah yang membekali saya untuk karir selanjutnya, ya. Kemudian tahun 2000-2001 saya bergabung, saya pindah, saya ingin mengembangkan diri. Kalau jadi technical terus nanti mungkin wawasannya kurang. Saya pengen jadi sales. Saya coba jadi sales di PT Sarana Alam Semesta. Kebetulan sedang banyak proyek, salah satu proyeknya di Caltex, kemudian di PT Badak. Saya diminta lagi untuk jadi engineer. Jadi di sini saya jadi engineer lagi, jadi senior system sales dan engineer, ya. Nah, di sini saya mengenal DCS yang cukup terkenal di oil and gas, yaitu Honeywell. Saya di training juga di Singapura dan di Jakarta. Nah, pada tahun 2001-2006 saya ada alumni IT. Kebetulan pada waktu itu ada reuni, kita reuni, alumni IT. Kalau nggak salah saya diundang senior saya namanya Bang Yoki, beliau sekarang aktif di film, ya. Saya dikenalkan dengan senior saya, Pak Umar Abdullah, angkatan elektro angkatan 87. Beliau menawarkan saya untuk bergabung di PT Control System. Nah, kebetulan PT Control System ini lebih besar, ya. Jadi saya berkarir ke perusahaan yang lebih besar. Nah, disinilah saya mengenal lebih luas lagi, karena di sini posisi saya adalah senior product sales engineer sebagai system service dan solution. Ada juga DCS, merek lain, distributed control system, Delta V untuk oil and gas, petrochemical, chemical, dan juga ada DCS untuk control system untuk Ovation, ya, ini khusus untuk pembangkit listrik, ya. Di samping itu saya mengenal di sini predictive maintenance, proactive maintenance, seperti ada laser alignment, infrared termografi, ada analisis untuk oil seperti manusia itu kan suka dicek darahnya. Nah, engine juga dicek juga oli-olinya itu. Saya mendapat ilmu di sini. Jadi selama 9 tahun di vendor ini, saya mendapat ilmu yang cukup dalam. Nah, vendor company ini begitu penting. Kenapa? Karena oil and gas company kalau ada masalah pasti tanyanya ke vendor. Tempat saya sekarang, perusahaan EPSO, kalau ada masalah tanyanya ke vendor, ya. Oke, terus selanjutnya yang orange, ini saya bergabung tahun 2006-2009, saya bergabung di ConocoPhillips di Natuna sebagai senior instrumen dan metering spesialis, ya. Di perusahaan oil and gas, di sini saya jadi company man, istilahnya. Itu yang paling penting itu nomor 1 adalah safety, ya. Jadi kalau tidak aman, tidak bekerja. Jadi tiap hari kita di-educate tentang safety supaya terbiasa, ya. Nah, salah satu safety yang paling penting adalah kita pikirkan bagaimana kalau terjadi kebakaran, ya. Kita pasti terus fasilitas hancur, kan? Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk escape atau abandon. Saya di training juga sebagai istilahnya kaptennya kapal lifeboat. Kalau escape, saya di training juga sebagai kaptennya fast rescue craft. Ini ada fotonya kecil di sini, ya. Foto kecil di sini. Ini adalah FRC dengan kecepatan tinggi. Saya di training juga di sini. Katanya kecepatan tinggi. Saya tes dulu waktu training, bener nggak ini, ya? Ternyata bener, bisa terbang. Sampai trainernya gedek-gedek pada ketakutan. Ini saya tes. Jadi ini tujuannya adalah untuk mencari, di offshore kadang ada istilahnya man overboard, orang jatuh ke laut. Nah, itu dicari dengan fast rescue craft, harus dengan boat kecepatan tinggi, ya. Karena nanti keburu hilang orangnya, ya. Nah, disinilah di background yang orange ini saya dididik safety, ya. Nomor 1 safety.
Nah, untuk pekerjaan teknikal lainnya adalah mengulang